Pemirsa, kejahatan finansial digital terus berevolusi. Salah satu yang paling menyakitkan bagi korban adalah love scam. Penipuan. Penipuan berkedok asmara yang memanfaatkan kedekatan emosional untuk menguras uang. Modus ini kian menonjol seiring meningkatnya interaksi daring, aplikasi kencan, dan budaya komunikasi instan. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi aksi love scam dan bagaimana mengantisipasi agar tidak menjadi korban? Selengkapnya akan dibahas oleh Muhammad Irsal dalam segmen NTV Insight berikut ini. Anda menyaksikan NTV Insight, pemirsa. Love relationship romance scams menjadi salah satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat dan dilakukan secara global. Kemajuan teknologi digital telah membuka ruang interaksi yang luas dan tanpa batas. Namun ketika sistem berkembang lebih cepat daripada tata kelolanya, celah penyalahgunaan pun tak terelakkan. Love scamming menjadi salah satu contoh yang paling nyata bagaimana relasi emosional di ruang digital dapat direkayasa untuk tujuan penipuan dan eksploitasi. Fenomena love scamming yang belakangan mencuat ke ruang publik termasuk berbagai pengungkapan praktik sindikat di Sleman, Yogyakarta, dan juga Tangerang, Banten menjadi gambaran jelas bagaimana teknologi digital dapat disalahgunakan secara sistematis. Kasus ini tidak lagi sekadar penipuan berbasis relasi personal, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan siber terorganisasi yang memanfaatkan celah teknologi data dan perilaku pengguna. Seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta bahwa selain 6 orang yang menjadi tersangka, kepolisian juga sedang memburu otak. Memburu otak WNA dari Cina dan juga WNI yang menjadi operator jaringan internasional di Indonesia. Dan dari 6 orang tersangka ini masih ada 200 pegawai yang diperiksa oleh pihak kepolisian yang dibayar sekitar 2 hingga 3 juta rupiah jika melampaui target. Dan modus operandinya adalah mengupload atau mengunggah video yang berbau pornografi di aplikasi Wow Video, di mana pelanggan atau korbannya harus melakukan pembayaran untuk menikmati berbagai fasilitas ataupun video-video yang bermuatan konten pornografi. Selain di Sleman, Yogyakarta, ada juga pengungkapan sindikat love scam di Tangerang, Banten. 27 WNA dari Cina dan juga Vietnam ditangkap di 2 lokasi yang berbeda dalam kurun waktu 9 hingga 16 Januari 2026. Dan ini juga masih tanda tanya apakah sindikat China dan Vietnam yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap 27 WNA ini, apakah masih berafiliasi dengan 6 orang tersangka yang diungkap aksinya oleh pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Dan selain 2 kasus ini, 2025 juga kita melakukan pemusatan perhatian pada kasus yang menimpa wanita staf media Prabowo yang menjadi korban love scamming, di mana pelakunya merupakan seorang wanita yang berpura-pura menjadi seorang pria dengan jabatan seorang pilot di salah satu maskapai terbesar di dunia. Dan tidak tanggung-tanggung, korban mengalami kerugian sebesar 48 juta rupiah. Dan love scamming bekerja dengan cara membangun kedekatan emosional secara perlahan. Pelaku menciptakan relasi yang tampak wajar, perkenalan, percakapan intens, perhatian personal, hingga korban merasa aman dan juga percaya. Justru karena prosesnya berlangsung dalam waktu relatif singkat, banyak korban tidak menyadari bahwa hubungan yang dijalin sejak awal berdiri di atas identitas dan narasi yang direkayasa. Ya, kasus yang menimpa salah satu staf
pribadi media Prabowo Subianto yang juga merupakan rekan kami di profesi yang sama sebagai jurnalis di televisi Indonesia mengingatkan kita pada serial yang saat itu booming pada tahun 2022 di aplikasi Tinder berjudul Tinder Swindler yang mengungkap aksi kejahatan love scamming satu pelaku seorang laki-laki yang menipu 3 orang perempuan dari negara yang berbeda. Sejumlah aplikasi juga dilakukan para pelaku love scam ini untuk memperdaya para korbannya yang rata-rata adalah wanita. Hello GPT juga digunakan oleh jaringan 27 WNA yang diungkap oleh pihak imigrasi di Tangerang dengan korbannya menyasar warga Korea Selatan. Sementara untuk di Sleman, Yogyakarta menggunakan aplikasi WOW atau Wow e-Video dengan target korbannya yang bernegara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain sebagainya. Perkembangan love scamming menunjukkan bahwa kejahatan digital telah berevolusi. Ya, menyerupai sebuah industri. Terdapat pembagian peran, penggunaan banyak akun dan perangkat, hingga penargetan korban secara tersegmentasi. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berfungsi sebagai infrastruktur operasional kejahatan itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa love scamming bukan fenomena insidental, melainkan bagian dari landscape kejahatan siber yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Maka kejahatan love scamming menambah deretan panjang laporan kerugian yang dirilis oleh berbagai pihak. Sementara OJK merilis bahwa sepanjang 2025, laporan terhadap aksi love scamming sebanyak 3.494.000 laporan dengan kerugian 49,198 miliar atau hampir 50 miliar. Ini angkanya jauh meningkat dari tahun 2024 yang mencapai 11 miliar lebih. Ini juga meningkat dari tahun 2023 yang hanya 1,8 miliar lebih kerugian yang terjadi akibat aksi love scamming. Dan aksi ini juga menambah deret panjang data yang dikeluarkan oleh kepolisian, terutama di Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, yang mengatakan penganiayaan masuk ke dalam, maksud kami love scamming, masuk ke dalam aksi penganiayaan. Karena beberapa kasus seperti di Depok, Jawa Barat pada 2025, bahwa sepasang kekasih melakukan love scamming, di mana sang perempuan diintimidasi hingga dilakukan penganiayaan jika tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh sang kekasih laki-laki yang menjadi tersangka bernama Abraham. Bahwa sang kekasih diminta untuk menjadi pelaku juga yang kemudian membongkar aksi love scamming yang dilakukan oleh Abraham di Depok, Jawa Barat. Penganiayaan ini masuk ke posisi 3. Yang terdapat di dalamnya adalah aksi love scamming. Kemudian love scamming juga masuk ke dalam data penipuan atau perbuatan curang yang mencapai 37.143, di mana ini menempati posisi keempat. Sementara manipulasi data yang juga terdapat aksi love scamming di dalamnya, ada 16.377 kasus, menempatkan angka ini menjadi di posisi 8. Sementara sebagai informasi bagi Anda bahwa di posisi pertama kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 adalah pencurian dengan pemberatan dengan 44.000 lebih kasus. Sementara di posisi kedua adalah narkoba dengan angka 43.000 plus kasus yang tercatat oleh pihak kepolisian. Perkembangan love scamming menunjukkan bahwa kejahatan digital telah berevolusi menyerupai sebuah industri dan terdapat pembagian peran yang tersendiri. Dan berikutnya yang perlu Anda waspadai adalah
Kesepian celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku. Ya, banyak korban love scam yang sedang dalam masa pencarian jodoh ataupun baru saja kehilangan pasangan. Ketika pelaku memberikan perhatian dan kata-kata manis, korban akhirnya merasa dihargai dan dicintai. Faktor penyebabnya. Seseorang mengalami love scam lainnya adalah minimnya kewaspadaan di dunia digital. Korban cenderung tidak memverifikasi identitas lawan bicara dan mudah percaya pada informasi yang disajikan. Love scammer atau pelaku biasanya menyasar orang-orang dengan kepribadian tertentu, seperti introvert atau kurang pergaulan, tidak percaya diri, terlalu polos, atau mudah percaya. Bahkan terlalu empatik dan mudah iba, terus kemudian wanita karir yang kesulitan menjalin hubungan di dunia nyata, dan perempuan yang kekurangan kasih sayang. Kemudian, agar tidak terjebak love scam, Anda bisa memperhatikan 5 hal berikut ini. Dan dengan berbagai kasus ini, literasi digital masyarakat niscaya. Literasi tidak cukup berhenti pada kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi harus mencakup kesadaran terhadap risiko manipulasi digital, perlindungan data pribadi, serta pemahaman bahwa relasi di ruang digital tidak selalu dibangun dengan niat yang tulus. Tanpa tata kelola teknologi yang kuat dan kesadaran kolektif pengguna, kemajuan digital justru berpotensi memperluas ruang kejahatan. Fenomena love scamming menjadi pengingat bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan keamanan, etika, dan tanggung jawab bersama agar transformasi digital tidak berubah menjadi infrastruktur bagi kejahatan siber. Demikian NTV Insight, kita jumpa kembali di NTV Insight berikutnya. Saya Muhammad Irsal, sampai jumpa.